stop belanja fast fashion. Apapun argumennya, lo mau komentar apapun, stop. Kita sudah punya supply pakaian sampai 6 generasi mendatang. Yaitu sampai 60 tahun mendatang kita nggak perlu produksi lagi, sudah cukup bahkan berlebihan. Ini adalah fakta dan data dari kami yang mengajar di fashion business bahwa fashion sudah menjadi polutan kedua terbesar di dunia. Dan lo tahu bahwa industri kita cuma 1% yang bisa di-recycle dan segala macam usahanya untuk memperbaiki itu tidak bisa menyetop 100 ton produksi fashion dalam setiap tahunnya sampai 2025. Ini almost impossible untuk di-stop kalau tidak di-stop dari cara belanja lo. Oke, gue mau jelasin dulu secara kilat apa sih namanya fast fashion ya. Kalau semua orang ribet, apa sih artinya? Oke, gue jelasin dulu secara cepat. Fast fashion itu perusahaannya. Perusahaan yang menganut bisnis model percepatan produksi fashion. Bahkan zaman sekarang udah bukan fast fashion lagi. Sekarang ultra fast fashion. Lo mau baju ini sekarang, lo foto, 3D-nya jadi, besok diproduksi dalam waktu 24 jam. Dalam waktu 48 jam sudah sampai di negara lo. Itu kita sebut dengan ultra fast fashion atau perusahaannya namanya Shein dari China. Pernah denger dong? Tapi kalau fast fashion perusahaannya apa aja? Contohnya Zara, Uniqlo, dan semua keluarga Inditex dan semua produksi-produksi dengan percepatan supply chain yang sangat ngebut. Ya, kenapa fast fashion ini mengebut dan salah? Dulu tuh fashion itu diproduksi mungkin sekali setahun, 2 kali setahun maksimal, spring, summer, fall, winter untuk collection. Ya, jadi risetnya juga lama dan berproduksinya juga lama dan menggunakan fabrik-fabrik yang menggunakan serat-serat alami. Setelah revolusi industri, fashion itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Akhirnya dibikin jadi murah. Jadi dari fashion houses itu di-copy dan akhirnya diproduksi secara murah. Fabrik yang murah itu datang dari mana? Dari bahan-bahan sintetis atau bahan-bahan non-alami. Bahannya disebut juga bahan plastik atau polyester. Ya, mulai dari produksinya di awal, sampai pewarnaannya, sampai pabriknya yang nggak berhenti-berhenti karena harus produksi terus selama 24 jam, jadi bikin asap dan polusi kimia, kemudian logistiknya, dan sampai di toko, itu barang ratusan ribu barang, sell-through-nya dikira-kira cuma 50%. Atau dalam satu toko itu ya 50% aja laku, sudah untung. Jadi 50%-nya lagi diapain? Dibuang, jadi waste. Waste-nya kemana? Ada gurun Atacama, ada Ghana, ada dataran Australia. Semuanya banyak banget dan banyak juga kan yang juga kedatangan pakai bal-balan di Indonesia. Itu tuh barang-barang sampah. Jadi kalau sekarang lo mau thrifting barang bal-balan, itu semua barang sampah yang mungkin tidak laku dan juga tidak sampai disumbangkan. Karena faktanya sumbangan itu cuma bisa diterima 70%, 30%-nya lagi itu pasti dibuang. Jadi yang namanya industri fashion gak ada ujungnya kecuali masyarakatnya atau konsumennya menekan pembelian mereka. Jadi sampai saat ini gue masih nggak ngerti sama lo yang bilang bahwa ya udahlah nggak apa-apa belanja 1, belanja 2 di fast fashion. Kenapa lo bisa memboikot McD dan juga Starbucks karena dia Zionis, karena dia mendukung genosida. Tahu nggak? Fast fashion juga mendukung banyak genosida. Fast fashion itu ketika berproduksi di Sri Lanka, ketika berproduksi di tempat-tempat yang murah, mereka tuh kerja 24 jam. Bahkan di Shein, ini kondisi kerjanya, ini tuh orang nggak layak kerja dan banyak yang meninggal akibat ketidaklayakan kerja. Dibayar sangat murah dan juga kimianya membunuh keluarga mereka di sekitar daerah tersebut. Apa perbedaannya dengan genosida? Ketika kalian semua memboikot sesuatu karena sesuatu kita memproteksi nyawa seseorang, kita juga di industri fashion mau memproteksi nyawa-nyawa pekerja di balik pakaian kalian. Dan 3 fakta utama lagi di tahun 2025 ini, kita waste per tahun sudah mencapai 100 juta ton. 100 juta ton pakaian yang tidak terbeli, tidak bisa disumbangkan, tidak bisa dikirimkan ke daerah perang, ataupun tidak bisa di-recycle. Kak, kok bisa tidak bisa di-recycle? Karena bahan yang berbahan plastik tadi yang gue bilang, polyester. Polyester itu adalah bahan paling sulit untuk diuraikan. Diuraikan di dalam tanah itu bisa sampai 300 tahun maksimal. Ya, kalau misalkan katun masih bisa, sehingga fakta kedua, hanya 1% dari produksi pakaian yang bisa didaur ulang.
Percaya apa enggak? Jadi kalau dibilang daur ulang, recycle, daur ulang pun itu menggunakan pabrik 2 kali lipat kapasitasnya. Jadi lo pakai energi lebih, energi 200 kali lipat. Makanya orang Eropa dan sekarang Skandinavia juga meredam nih. Recycle itu sebenarnya juga merusak karbon emisi gitu. Lo tahu ya, karena si 1% ini aja udah bikin karbon emisi, terus 99%-nya udah nggak bisa diolah lagi. Ya, yang ketiga, kalau baju udah di-clutter nanti disumbangin deh gitu. Nanti dikasih sana kasih sini. Sumbangan, ya lo asal lo tahu aja, sumbangan itu cuman bisa diabsorb sekitar 70%. 30%-nya kemana lagi? Dibuang atau masuk ke landfill. Landfill sudah menutupi gurun ataupun sudah menutupi pantai layaknya sebuah provinsi isinya baju sampah doang. Masuk akal nggak kira-kira? Kalau misalnya lo sekarang masih sibuk belanjanya adalah baju tanpa memikirkan baju itu datang dari mana, kenapa baju itu bisa murah, dan apakah baju itu memang bisa lo cintain lebih dari 300 kali pakai gitu loh, 5-7 tahun ke depan. Kalau cuman lo pakai abis itu lo pikir ya udah deh nanti disumbangin nggak bisa kemana-mana. Lo mau buang kirim kemana? Dari teman-teman tempat pembuangan akhir udah dibilang ya yang paling tidak bisa di-recycle adalah baju polyester. Jadi lo lihat baju lo ketika banyak polyesternya ataupun hampir 100% polyester termasuk juga garment-garment lain, tekstil-tekstil lain, mungkin selimut, mungkin spray, itu tidak bisa diuraikan sampai 100-300 tahun ke depan. Segitu mengerikannya industri fashion, gue rekap kurang dalam waktu 10 menit ini karena gue udah gak ngerti lagi sampai di tahun ketiga ini pun masih banyak yang bilang, Kak, ya udahlah, lo ngomong panjang lebar, tapi kan banyak orang yang gak ngerti juga, ya mau gak mau itu yang paling accessible buat kita. Salah. Kalau lo punya duit seadanya, kalau lo gak punya akses, gak usah belanja fashion. Ngerti? Kalau lo sudah punya pikiran dan juga sudah punya pendidikannya, belanja yang bener. Masih jawab lagi, Kak, aku juga cuman bisanya beli yang 200 ribuan. Kalau cuman bisa beli 200 ribuan, nggak usah belanja fashion. Lo tabung buat masa depan lo. Karena ini negara juga sedang krisis. Jangan lagi situasi seperti ini, terus lo belanjanya fashion. Nggak ada yang ngeliat lagi zaman sekarang. Karena lo tahu, semua yang gue paparkan tadi adalah tanggung jawab lo semua ketika lo berbelanja asal-asalan tidak sadar. Lo berbelanja berdasarkan pembunuhan terhadap orang lain, dan lo belanja berbau darah atas pemerasan orang lain, dan lo juga menciptakan kehancuran pada bumi ini. Kalau baju lo itu gak berkah, lo mau ngapain juga gak berkah kali. Justru dari tangan kita semualah yang justru malah menghancurkan situasi industri ini. Kak, jadi gimana dong? Jadi kalau misalnya ini kalau nggak belanja sama sekali nanti berarti industrinya mati. Kita belanja yang lebih sadar apakah perlu atau tidak, dan belanja dari teman-teman kita, UMKM yang ada di sekitar kita yang menggunakan bahan-bahan alami Indonesia dan juga diproduksi secara wajar di Indonesia. Walaupun kecil-kecilan kita support mereka karena itu GDP kita. Itu sebenarnya sebuah negara bisa bertahan atas dasar mensuplai pakaiannya sendiri, bukan dibocorin impor oleh Kementerian Perdagangan. Jadi sekarang yang baju 80 ribuan dari Tiongkok sana atau mungkin dari Thailand kita pakai semua. Itu bukan jalan keluar yang benar. Jadi sekarang pikirkan baik-baik apakah lo masih tetap mau ikut andil dalam perusakan bumi dan juga baju lo tetap bau darah